Suatu hari kehidupan nampak tak sama lagi. Dunia ini dikuasai oleh para zombie. Dan apakah kalian tahu rasanya bertahan hidup di dunia yang dipenuhi oleh zombie? Mungkin iya, atau mungkin juga tidak. Tapi yang ku tahu, kalian pasti bisa untuk like video ini dan subscribe untuk memberi dukungan pada channel ini. Tanpa banyak bacot lagi, ku persembahkan kisahku bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Zombie Extreme. Aku berada di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Dan aku pun melihat beberapa bangunan yang sudah terbengkalai. Aku memasuki salah satu bangunan tersebut, ternyata ada seseorang yang berada di sana. Anehnya pakaian orang tersebut berlumuran darah. Awalnya aku kira ia sedang cosplay. Dan tiba-tiba orang tersebut mengejarku dan juga menyerangku. Aku berlari sekencang-kencangnya dan ia tetap mengejarku. Hingga pada akhirnya aku bersembunyi di balik jembatan yang sudah rusak. Ia pun berhenti mengejarku. Dan ia sepertinya nampak kebingungan mencari keberadaanku. Tanpa pikir panjang, aku pun mencoba untuk kabur darinya. Dan aku berhasil. Dari kejauhan aku melihat sebuah desa. Aku pikir aku akan aman jika aku berada di desa tersebut. Lalu aku pun mendatangi desa itu. Aku menemukan beberapa rumah kecil yang memiliki tempat tidur di dalamnya. Dan aku pun memutuskan untuk singgah dan bermalam di desa ini. Karena aku sudah merasa aman, jadi aku pun berkeliling di desa tersebut. Ternyata ada beberapa tumpukan gandum di sini. Aku pun mengambil salah satu dari tumpukan gandum tersebut. Akhirnya aku bertemu dengan penduduk desa ini. Oh, syukurlah. Ternyata masih ada manusia yang hidup di sini. Mereka juga ramah sekali padaku. Aku pun berkeliling kembali di desa ini. Aku melihat sebuah rumah yang cukup besar di antara rumah lainnya. Jadi aku mencoba untuk memasuki rumah tersebut. Aku juga menemukan sebuah chest yang di dalamnya terdapat beberapa bibit pohon dan juga kentang. Aku pun mengambil beberapa kentang tersebut untuk persediaan makananku. Lalu aku memutuskan untuk menebang pohon. Setelah itu aku mencoba untuk memasuki salah satu rumah terbengkalai yang berada cukup dekat dengan desa tersebut. Aku menemukan sebuah chest dan mengambil beberapa barang di dalam chest tersebut. Aku menemukan sebuah kerangka manusia dan aku pun mencoba menghancurkan kerangka tersebut. Aku juga mengambil beberapa papan kayu dari rumah itu. Aku pun melihat sebuah kotak medis dan mengambil beberapa barang di dalamnya. Kemudian aku memasuki rumah terbengkalai lainnya. Dan aku juga mengambil beberapa barang pada chest di rumah tersebut. Karena sudah sore hari, aku putuskan untuk pulang ke desa dan aku menginap di salah satu rumah di desa itu. Pagi harinya aku berkeliling di desa tersebut. Tiba-tiba aku melihat sesosok zombie yang besar dan aneh. Aku juga melihat zombie lainnya yang berada di sekitar warga desa. Tanpa sebab, zombie itu mulai menghampiriku dan aku pun tertantang untuk melawannya. Hingga akhirnya zombie itu lenyap oleh kapak besiku. Rasa penasaranku yang tinggi membawaku untuk mendekati zombie besar itu. Aku pun mencoba untuk melawan zombie itu, ternyata zombie itu sangat kuat. Aku pun meninggoy dibuatnya. Aku pun segera respawn untuk membalaskan dendamku pada zombie itu. Aku mencoba untuk kembali mengambil semua perlengkapanku. Namun zombie itu menyadari keberadaanku. Aku pun segera berlari meminta bantuan warga desa. Sedihnya dalam pertempuran itu, salah satu warga desa meninggoy. Aku mencoba untuk mengalihkan perhatian zombie tersebut, agar warga desa lainnya dapat menyerangnya. Aku mencoba untuk membantu warga desa itu, tetapi zombie itu menyerangku dengan membabi buta, hingga aku meninggoy lagi. Aku segera respawn untuk menyelesaikan permasalahan yang telah kubuat. Lalu tak sengaja aku melihat dua warga desa yang sedang bergibah. Aku pun menghiraukannya dan segera kembali melanjutkan pertempuranku. Aku melihat beberapa warga desa yang sedang melumpuhkan zombie itu. Aku mengambil semua perlengkapanku yang terjatuh dan segera membantu warga desa itu. Tapi warga desa sudah berhasil melenyapkan zombie itu. Dan ternyata kematian zombie itu meninggalkan beberapa barang yang cukup berharga. Aku pun segera membuat chest dan memasukkan beberapa perlengkapanku.
Kemudian aku memutuskan untuk menambang di sekitar desa itu. Tak lama, salah satu warga desa mencurigai aksiku. Aku pun segera meyakinkan bahwa yang aku lakukan ini tidak akan merugikan mereka. Lalu salah satu warga desa tersebut mempercayaiku dan segera pergi. Aku pun melanjutkan pertambanganku dengan tenang. Dan karena hari sudah malam, aku putuskan untuk tidur. Di pagi harinya, aku dikejutkan oleh kemunculan beberapa zombie yang membawa senjata tajam. Salah satu dari zombie tersebut mengejarku. Aku pun berlari meminta bantuan kepada warga desa. Salah satu warga desa tewas kembali karena ulah zombie itu. Lalu aku membantu warga desa lainnya untuk melenyapkan zombie itu. Akhirnya zombie itu pun lenyap. Lalu aku memutuskan untuk kembali melanjutkan pertambanganku. Setelah berhari-hari aku menambang, akhirnya aku bisa membuat baju besi dan juga perisai. Lalu aku melihat sosok zombie aneh lainnya. Ternyata warga desa sedang melenyapkan zombie itu. Dan aku pun mencoba untuk membantu mereka. Zombie itu pun lenyap. Kami merayakan kemenangan kami atas zombie itu dengan memakan beberapa kerupuk zombie. Aku juga melihat zombie lainnya di dekat desa. Lalu aku mencoba untuk menarik perhatian zombie itu dan membawanya ke hadapan warga desa. Hingga kami pun berhasil melenyapkannya. Aku pun melanjutkan pertambanganku kembali. Ternyata ada beberapa lorong bekas pertambangan sebelumnya di sini. Aku pun mencoba untuk mengambil beberapa batu bara, dan di saat aku hendak pulang, tiba-tiba aku dihadang oleh seekor anjing yang terinfeksi. Aku pun mencoba untuk menahan serangan dari anjing tersebut. Aku mencoba untuk terus menahan serangan anjing itu sembari aku tetap mencoba untuk keluar dari pertambanganku. Anjing itu terus mengikutiku, walaupun dia nampak kebingungan. Akhirnya aku pun berhasil keluar dan tetap menahan serangan anjing tersebut. Saat ia sudah mulai lengah, aku pun mencoba untuk melarikan diri. Namun anjing itu menyerangku dari belakang hingga aku meninggoy. Aku segera respon, namun anjing itu masuk dalam rumahku. Aku pun terus mencoba untuk keluar dari rumah itu dan mengambil semua perlengkapanku. Tapi ia terus mengejarku dan ia juga menyerangku hingga aku meninggoy lagi. Aku segera respon dan menutup pintu rumahku. Aku mencoba mengintip anjing itu dari dalam rumah. Ternyata ia masih saja berdiri di sana di sekitar perlengkapanku yang terjatuh. Lalu aku segera mengambil semua perlengkapanku yang terjatuh. Dan untung saja anjing itu sudah lenyap di tangan para warga desa. Keesokan harinya aku melihat zombie lainnya di sekitar desa. Lalu zombie itu mengejarku dan aku pun segera berlari untuk meminta bantuan warga desa. Namun ternyata ada 3 zombie di sini. Aku pun terus berlari dan berusaha untuk melumpuhkan para zombie itu. Warga desa yang melihatku sedang kewalahan datang membantu. Dan kami pun berhasil melenyapkan para zombie itu. Aku pun memutuskan untuk menjelajahi pulau ini. Lalu aku bertemu dengan salah satu zombie. Dan tentu saja aku mencoba untuk melenyapkan zombie itu. Hingga pada akhirnya aku berhasil. Aku pun mencoba untuk menaiki salah satu bangunan terbengkalai dan mengambil beberapa barang. Lalu aku pun memasuki salah satu bangunan terbengkalai lainnya dan mengambil beberapa barang di dalamnya. Kemudian aku memutuskan untuk menambang. Dan di saat aku sedang menyusuri area pertambanganku, aku bertemu dengan creeper. Belum sempat aku membunuhnya, ia sudah meledak. Ya baguslah, creeper itu membantu pekerjaanku menjadi lebih cepat. Lalu aku menyusuri kembali area pertambanganku. Dan aku menemukan aliran lava di sekitar area pertambanganku. Karena hari sudah malam, aku putuskan untuk pulang. Namun tiba-tiba aku diserang kembali oleh anjing yang terinfeksi. Aku pun mencoba untuk melawannya, hingga pada akhirnya aku berhasil melenyapkannya.
Karena aku sudah lelah, aku putuskan untuk segera tidur. Pada pagi harinya aku melihat zombie aneh lainnya. Lalu aku mendekatinya dan melawan zombie itu. Namun kali ini zombie yang kuhadapi sangatlah kuat dan ia dapat berlari dengan cepat. Hingga ku tak dapat menahannya dan aku pun meninggoy. Aku segera respon dan mencoba untuk mengambil semua perlengkapanku. Namun zombie itu melihat keberadaanku dan segera mengejarku. Aku yang sedang ketakutan pun berlari sekencang-kencangnya. Hingga pada akhirnya zombie itu pergi. Lalu aku melihat ternyata ada zombie besar dan juga creeper yang sedang mendekat ke arahku. Aku pun berlari menjauh dari creeper itu. Ternyata ada sosok skeleton juga yang sedang mengincarku. Aku mencoba memasuki salah satu rumah untuk berlindung. Tetapi saat aku akan keluar rumah tersebut, creeper itu memergokiku dan ia meledak. Lantas ledakan dari creeper itu menghancurkan sebagian dari rumah tersebut. Aku pun segera pergi untuk mengambil perlengkapanku. Namun aku menemukan beberapa barang berjatuhan. Dan ternyata barang-barang itu adalah peninggalan dari beberapa warga desa yang telah tewas. Mungkin sudah tak terhitung banyaknya warga desa yang tewas oleh keganasan para zombie. Aku sadar bahwa itu semua terjadi karena ulahku. Aku merasa menyesal atas segala perbuatanku. Aku pun mengambil semua barang-barang itu dan berjanji bahwa aku akan membalaskan dendam semua warga desa kepada para zombie di kemudian hari. Aku mencoba untuk merenovasi salah satu rumah yang sempat hancur oleh ledakan creeper. Lalu di sore harinya, aku putuskan untuk membuat tempat penyimpanan semua perlengkapanku di samping rumahku. Karena sudah malam hari, aku putuskan untuk tidur. Di pagi harinya, aku melanjutkan kembali untuk membangun tempat penyimpanan perlengkapanku. Karena kehabisan beberapa bahan baku, aku pun mencoba untuk mencarinya dengan menjelajahi pulau tersebut. Lalu aku masuki sebuah rumah yang terbengkalai dan mengambil beberapa bahan baku dari rumah itu. Lalu aku juga mengambil beberapa tanah. Tiba-tiba datang seorang pedagang keliling. Namun karena barang-barang yang ia jual tak menarik minatku, jadi aku menghiraukannya dan mengambil beberapa tanah kembali. Karena hari sudah mulai gelap, aku putuskan untuk segera pulang dan tidur. Di pagi harinya aku memperluas area desaku dan melanjutkan pembangunan tempat penyimpanan perlengkapanku. Lalu aku pun segera merapikan semua perlengkapanku. Di pagi hari aku bertemu dengan seseorang yang kutemui di saat pertama kali aku berada di pulau ini. Ternyata ia adalah zombie dan aku pun melawannya hingga ia lenyap. Lalu aku pun pergi untuk berkelana. Aku menaiki sebuah bangunan terbengkalai, aku pun menemukan sebuah patung zombie dan juga kerangka manusia. Lalu aku mengambil patung tersebut dan juga beberapa barang lainnya. Saat malam tiba, aku tersadar bahwa aku telah tersesat. Aku pun menemukan sebuah bangunan yang besar dan memasukinya. Aku mencoba untuk tetap mencari jalan pulang. Ternyata banyak sekali zombie yang mengejarku. Aku berlari hingga terjatuh ke dalam jurang bersama dengan zombie yang mengejarku. Aku pun segera keluar dari jurang itu dan tetap mencoba untuk mencari jalan pulang. Dalam perjalananku, ternyata ada dua sosok zombie bocil yang mencoba untuk menyerangku. Awalnya aku menghiraukan mereka, namun mereka terus mengejarku. Saat posisiku sedang terpojok, bapak zombie bocil itu datang dan ia juga menyerangku. Aku lemah tak berdaya karena posisiku kalah jumlah hingga akhirnya aku meninggoy. Aku respon di rumahku dan segera tidur karena di luar sana sangat berbahaya. Pagi harinya aku mencoba untuk mengambil kembali semua perlengkapanku. Aku pun menyisiri pulau itu ke sana kemari. Namun aku tetap tak menemukan juga perlengkapanku. Akhirnya aku mengikhlaskannya dan mencoba untuk mencari perlengkapan yang baru. Aku pun menemukan sebuah rumah dan memasukinya. Ternyata rumah tersebut cukup besar dan banyak sekali barang-barang di dalam rumah itu. Jadi aku putuskan untuk mengambil semua barang-barang di rumah itu. Kemudian aku melanjutkan kembali perjalananku. Dan tiba-tiba aku menemukan sebuah kolam lava. Aku pun tak mempedulikan kolam lava itu. Jadi aku segera melanjutkan perjalananku kembali. Lalu aku memasuki tempat terbengkalai lainnya dan mengambil beberapa barang dari tempat tersebut. Aku tak sadar bahwa hari sudah malam dan sangat berbahaya jika aku tetap kembali pulang. Lalu aku memutuskan untuk berdiam diri di tempat terbengkalai tersebut hingga pagi hari. Saat mentari sudah bersinar, aku memutuskan untuk kembali pulang. Tetapi di tengah perjalananku, sesosok zombie cosplay menyerangku. Jadi dengan terpaksa, aku melawannya hingga ia lenyap. Aku pun melanjutkan perjalananku untuk pulang kembali. Aku melihat sesosok zombie raksasa. Aku pun mencoba untuk menantangnya. Ternyata ia sangat kuat. Jadi aku putuskan untuk kabur saja. Tetapi ia terus mengejarku. Aku pun berlari sekencang-kencangnya hingga ia tak menemukan keberadaanku. Lalu aku menemukan sebuah palu di dalam rumah terbengkalai. Dan aku pun mencoba peruntunganku untuk melawan zombie itu.
Tapi zombie itu sangatlah kuat. Aku tak menyerah begitu saja dan tetap mencoba melawannya hingga aku terjatuh ke dalam sebuah genangan air. Dan alhasil, aku pun meninggoy. Aku pun respon di dalam rumahku sembari menatapi semua perlengkapanku yang sudah hilang. Tapi aku tak akan menyerah begitu saja, jadi aku putuskan untuk memakai beberapa perlengkapanku yang tersisa dan mengambil beberapa perlengkapan lainnya. Aku juga tak lupa untuk memperluas area desaku. Dan di malam harinya, aku putuskan untuk segera tidur. Di pagi hari yang cerah, aku memutuskan untuk mengambil beberapa polish andesite dan juga beberapa batu bata. Lalu aku membuat beberapa dinding bata. Aku pun segera memasang beberapa polish andesite agar desaku terlihat lebih indah. Karena persediaan polish andesiteku sudah habis, aku pun memutuskan untuk mengambil beberapa polish andesite. Di tengah perjalananku, aku dihadang oleh zombie yang hanya setengah badan. Lalu aku pun melenyapkannya dan segera bergegas untuk mengambil beberapa polish andesite dan juga bahan baku lainnya. Kemudian aku segera memperluas area desaku. Di saat aku sedang memagari area desaku dengan dinding bata, aku melihat 3 orang pemburu yang sedang mengawasiku. Tetapi aku tak memperdulikannya dan tetap melanjutkan aktivitasku. Hingga malam tiba, aku putuskan untuk tidur. Pagi harinya, aku menemukan salah satu pemburu itu memasuki area desaku. Tetapi aku tetap tak menghiraukannya dan ingin melanjutkan kembali aktivitasku. Tetapi tiba-tiba, mereka menembakiku dengan panahnya. Aku yang kesal pun melawan mereka meski kondisiku yang kalah jumlah dengan mereka. Hingga akhirnya, aku pun berhasil melenyapkan mereka semua. Dan aku pun melanjutkan kembali aktivitasku. Keesokan harinya, aku melihat banyak sekali zombie yang berada di area desaku. Aku berpikir tak mungkin jika aku melawan mereka semua. Jadi lebih baik aku berdiam diri saja di rumah. Namun mereka semua mengepungku. Salah satu zombie tetap mengawasiku. Lalu aku putuskan untuk melawannya dengan cara yang cukup licik. Hingga pada akhirnya, aku berhasil menyiapkan salah satu zombie itu. Kemudian zombie lainnya mengejarku dan aku pun melawannya hingga ia lenyap. Aku pun mencoba untuk melawan para zombie itu. Hingga akhirnya, aku berhasil menyiapkan mereka semua. Lalu aku melihat beberapa kawanan pemburu memasuki area desaku kembali. Karena kalah jumlah, aku pun menggunakan cara licik untuk melawan mereka semua. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, aku pun tidur dengan nyenyak. Aku segera memperluas area desaku. Lalu aku mengambil beberapa batu bata dan juga iron bars. Tak lupa aku juga mengambil beberapa polish andesite dan juga beberapa papan kayu. Saat malam hari, ketika aku hendak beristirahat, ternyata ada sesosok zombie yang mengawasiku. Karena zombie itu tetap menggangguku, jadi dengan terpaksa aku putuskan untuk melawannya saja. Namun zombie itu berhasil masuk dalam rumahku dan membunuhku. Lalu aku segera respawn dan melawan kembali zombie itu. Tetapi zombie itu membunuhku lagi untuk kedua kalinya. Aku segera respawn dan mencoba untuk kabur dari zombie itu. Namun karena zombie itu sangat kuat, ia pun membunuhku untuk ketiga kalinya. Karena aku sudah sangat kesal dibuatnya, jadi aku putuskan untuk segera respawn dan menyerangnya dengan membabi buta hingga ia tak bisa melawan dan akhirnya lenyap. Setelah itu aku pun segera mengambil semua perlengkapanku dan kembali tidur. Pagi harinya aku melihat beberapa zombie berada di sekitar area desaku. Lalu aku mencoba untuk memancingnya ke sekitar area rumahku. Aku mengawasi zombie raksasa itu sembari menyantap sarapan pagiku. Lalu aku mencoba untuk memancingnya ke area penyimpanan barang-barangku. Aku berniat untuk menyerangnya dari atas, namun aku terjatuh. Aku pun segera berlari menghindari zombie itu. Aku segera masuk ke dalam rumahku untuk berlindung. Aku pun menelan pil proteksi dan mencoba untuk melawannya. Zombie raksasa itu pun terpojok dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melenyapkannya.
Aku pun segera melanjutkan aktivitasku untuk memasang dinding bata pada area desaku. Aku juga memasang beberapa polish on the side untuk area desaku. Setelah semuanya selesai, aku pun segera merapikan barang-barangku. Aku juga memanen beberapa gandum dan beetroots. Tiba-tiba saja beberapa pemburu kembali mendatangi desaku. Mereka juga tak segan untuk menembakkan anak panahnya padaku. Aku pun segera melawan para pemburu yang tak tahu diri itu. Setelah itu, aku pun segera menanam kembali beberapa bibit gandum. Karena sudah malam, jadi aku putuskan untuk tidur. Karena seringnya pemburu memasuki area desaku, aku memutuskan untuk meningkatkan keamanan area desaku dengan memasang kembali dinding bata di sekitar area desaku. Dari kejauhan, aku melihat zombie yang sedang melamun, jadi aku putuskan untuk mendekatinya. Awalnya aku berniat untuk menyapanya, tapi karena ia mengejarku, jadi aku lenyapkan saja. Ya lumayanlah, setidaknya aku mendapatkan beberapa gold darinya. Lalu aku pun memperluas area kebunku dan menanam beberapa bibit beetroots. Karena kurasa area rumahku kurang luas, jadi aku pun memperluas area sekitar rumahku, menghancurkan beberapa dinding bata dan memasangnya kembali. Aku juga memperluas area kebunku, serta mengambil beberapa kayu dari rumah peninggalan warga desa. Pagi harinya aku disambut oleh kedatangan para zombie. Aku pun mencoba memancing zombie itu agar mau mendekatiku. Aku melenyapkan zombie itu tanpa luka sedikit pun. Aku segera mengambil beberapa barang yang dijatuhkan oleh zombie raksasa itu. Lalu aku mengganti beberapa tanah di sekitar area rumahku dengan cobblestone. Ternyata, aku kedatangan tamu yang tak diundang. Aku pun segera melenyapkannya, dan aku pun melanjutkan kembali kegiatanku mengganti beberapa tanah di area sekitar rumahku dengan cobblestone. Karena sudah lelah, aku pun segera tidur. Pagi yang cerah, aku memutuskan untuk mengambil beberapa batu bata lagi. Aku juga mengambil beberapa papan kayu dari rumah terbengkalai itu. Lalu aku mencoba untuk memasuki salah satu tempat terbengkalai dan mengambil polish on the side. Tiba-tiba sesosok zombie menyerangku begitu saja. Dengan sigap, aku pun melawannya. Kemudian aku pun melanjutkan kembali aktivitasku mengambil polish on the side. Tempat sampah, beton putih, beton merah, dan beberapa barang lainnya. Karena sudah menjelang sore hari, jadi aku putuskan untuk pulang dan segera tidur. Pagi harinya aku merapikan beberapa barangku. Tiba-tiba saja, para pemburu kembali mendatangi area rumahku. Namun kali ini mereka tak akan bisa menembus benteng pertahananku. Para pemburu ini memang tak pernah jera untuk mendatangiku. Tanpa pikir panjang, aku pun segera melenyapkan mereka semua. Aku segera memasang beberapa dinding bata pada area rumahku kembali. Keesokan harinya aku pun kembali mengambil beberapa beton putih, polish on the side, dan beberapa barang lainnya. Di perjalanan pulang, aku bertemu dengan pedagang keliling. Karena yang ia jual tak ada yang menarik, jadi aku melenyapkannya dan mengambil tali dari pedagang keliling itu. Sesampainya di rumah, aku pun segera merapikan area rumahku, termasuk menghancurkan rumah peninggalan warga desa. Lalu aku memutuskan untuk merenovasi rumahku agar terlihat lebih modern. Saat aku sedang asik merenovasi rumahku, terlihat di ruang penyimpananku sesosok zombie yang besar. Karena posisi zombie itu yang sedang terpojok, dengan mudahnya aku melumpuhkan zombie itu. Kemudian aku pun merapikan beberapa barangku. Aku pun melanjutkan merenovasi rumahku hingga malam hari tiba dan aku pun segera tidur. Di pagi harinya, aku melanjutkan kembali renovasi rumahku. Aku juga menambahkan beberapa polish on the side di sekitar area rumahku. Hingga sore hari aku masih saja melanjutkan renovasi rumahku untuk membangun lantai kedua. Karena hari sudah malam, jadi aku putuskan untuk segera tidur. Pagi harinya aku melanjutkan kembali renovasi rumahku. Karena ada beberapa bahan bangunan yang masih kurang. Jadi aku putuskan untuk berkelana mencari bahan-bahan tersebut. Sesampainya aku di sebuah hotel terbengkalai, aku pun segera mengambil beberapa yellow terracotta. Hingga malam pun tiba, aku memutuskan untuk segera pulang.
Ternyata aku tersesat di gelapnya malam. Tiba-tiba beberapa zombie menyerangku, dan aku pun melawan para zombie itu dengan mudahnya. Karena terlalu berbahaya, jadi aku putuskan untuk kembali ke hotel terbengkalai itu. Sialnya ada zombie yang menyerangku di hotel tersebut. Dengan terpaksa aku melenyapkan zombie tersebut. Karena rasa kantuk yang sudah menyerangku, jadi aku putuskan untuk beristirahat di hotel terbengkalai itu. Pagi harinya aku kembali mengambil beberapa yellow terracotta dari hotel tersebut. Tiba-tiba saja ada zombie yang menyerangku hingga aku tewas. Aku segera respon dan mengambil semua perlengkapanku. Aku pun segera bergegas untuk pulang, hingga pada akhirnya aku aman di dalam area rumahku. Aku melanjutkan kembali renovasi rumahku, menambahkan beberapa iron bars dan juga torch. Hingga akhirnya renovasi rumahku selesai. Lalu aku memutuskan untuk merapikan semua barang-barangku. Tiba-tiba aku kedatangan tamu tadi undang yang masuk ke dalam rumahku. Tanpa basa-basi, aku langsung melenyapkannya. Meski aku sudah sekarat. Aku juga menambahkan beberapa chest di ruang penyimpananku. Tak lupa aku pun segera merapikan barang-barangku kembali. Kemudian aku memanen beberapa gandum dan beetroots. Aku juga menanam beberapa gandum dan beetroots. Aku menemukan sosok zombie yang sedang berkeliaran di area rumahku. Langsung saja aku lenyapkan dia. Aku berniat untuk menggiring beberapa hewan untuk menjadi ternakku. Tiba-tiba saja aku diserang hingga tewas. Lalu aku segera respawn untuk membalaskan kekesalanku pada zombie itu. Karena zombie itu terlalu kuat, aku pun segera lari dan berlindung di area rumahku. Namun zombie itu terus mengejarku. Akhirnya aku putuskan untuk melenyapkannya dengan cara andalanku. Aku mencoba untuk menggiring seekor sapi ke dalam area rumahku. Dan aku pun berhasil. Setelah itu aku memutuskan untuk mencari seekor sapi lagi agar ternakku bertambah banyak. Aku pun menggiring sapi itu hingga akhirnya ia berada di dalam area rumahku. Tiba-tiba saja sapi itu memiliki anak. Lalu aku memberikan mereka semua makan dan segera tidur. Keesokan harinya aku membuat kandang untuk sapi ternakku. Tiba-tiba muncul satu lagi anak sapi baru. Oh, mereka nampak seperti keluarga yang bahagia. Aku pun memberikan sapi kecil itu makan yang banyak agar ia cepat tumbuh besar. Lalu aku merenovasi akses menuju rumahku agar ternak lainnya dapat dengan mudah aku ajak mereka ke dalam area rumahku. Hingga malam tiba, aku tak lupa untuk memberikan seluruh ternakku makan dan segera beristirahat. Pagi harinya aku pergi untuk berburu zombie, dan aku juga membuat sebuah monumen zombie di halaman rumahku. Lalu aku segera mencari kuda dan membawa kuda tersebut ke dalam area rumahku. Setelah itu aku mencoba untuk menjelajahi area pertambanganku kembali. Aku menemukan beberapa aliran air, lorong-lorong, dan juga aliran lava. Karena sudah malam hari, aku memutuskan untuk berburu zombie saja. Alhasil aku mendapatkan banyak XP dan juga beberapa barang lainnya dari para zombie itu. Ternyata salah satu zombie muncul dari area pertambanganku. Langsung saja aku lenyapkan zombie itu. Lalu aku melenyapkan zombie mutasi dan tak disangka-sangka aku mendapatkan beberapa diamond. Tengah heningnya malam, aku melihat beberapa zombie sedang berkelahi. Aku pun hanya memandangi mereka. Tanpa disadari fajar pun telah terbit. Aku memandangi indahnya sunrise setelah asik berburu zombie.
Karena belum cukup puas, aku pun kembali berburu zombie hingga aku pun terjatuh ke dalam sebuah lubang. Posisiku yang sudah terpojok membuat zombie itu dengan leluasa menyerangku hingga tewas. Aku segera respawn dan kembali menantang zombie itu. Namun zombie itu mengejarku. Aku pun segera bergegas lari masuk ke dalam rumah dan melenyapkan para zombie itu. Lalu aku mencoba kembali untuk menjelajahi area pertambanganku. Tak disangka-sangka aku mendapatkan beberapa ruby. Aku juga mengambil beberapa batu bara dan ore. Kemudian aku mencoba untuk menjinakkan aliran lava. Akhirnya aku berhasil melewati aliran lava itu dan mengambil beberapa barang di dalam chest. Di perjalanan pulang, aku bertemu dengan salah satu zombie dan melenyapkannya. Hari sudah semakin gelap, aku pun segera bergegas untuk pulang ke rumah. Kemudian di pagi hari aku melanjutkan untuk berburu zombie dan beberapa mobs lainnya. Ya, aku rasa kini aku sudah sangat kuat melampaui para zombie itu. Terima kasih guys untuk kalian yang sudah menonton video ini. Aku minta maaf jika masih banyaknya kekurangan pada video ini. Dan untuk kelanjutan dari series ini, kalianlah yang akan menentukannya. Jika banyak dari kalian yang menginginkan kelanjutan dari series ini, tentu saja aku akan melanjutkannya. Jadi kalian tentukan saja di kolom komentar ya. Aku juga sangat senang sekali jika kalian menekan tombol like untuk video ini dan juga memberikan dukungan kalian untukku dengan cara menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Oke guys, see you on the next video, bye bye. Hatur nuhun.